Bahwa negara Malaysia sedikit cukup berbeda daripada Indonesia karena hal-hal ini sangat jarang ditemukan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi video kali ini saya akan mencoba untuk mereaksi salah satu pelajar daripada Indonesia ketika berkunjung ke Malaysia dan beliau dibuat shock dan kagum akan 5 hal ini yang penuh makna positif banget. Seperti apa videonya? Langsung kita simak bersama-sama. Semoga video ini juga bisa memberikan manfaat untuk sahabat-sahabatku semua. Sebab hal yang positif harus kita sebarluaskan. Video ini bukan bahan perbandingan, melainkan video ini untuk saling memberi informasi. Seperti mana? Kok seperti mana sih? Seperti apa sih kondisi suasana yang ada di Malaysia, sama atau tidak seperti yang ada di Indonesia. Jadi kalau mungkin sahabatku belum pernah pergi ke Malaysia, semoga video ini juga bisa menjadikan bahan informasi untuk sahabatku semuanya. Jangan kaget kalau kamu ketemu 5 hal ini ketika berada di Malaysia. Jangan kaget ketika ketemu 5 hal ini di Malaysia. Apa saja ya? Well, hello precious people, selamat datang di channel YouTube Rahman Uwais. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang di channel YouTube ini. Wah, kemarin aku sempat bahas konten tentang negara Malaysia dan viewersnya alhamdulillah cukup banyak yang antusias menyaksikan video tersebut. Oleh karena itu, kali ini kita akan bahas lagi hal-hal tentang Malaysia. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu ketika Rahman mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Malaysia, ada 5 hal unik yang seenggaknya membuat Rahman merasa bahwa negara Malaysia sedikit cukup berbeda daripada Indonesia. Betul banget, Mas. Karena hal-hal ini sangat jarang ditemukan di Oh, Indonesia. Bahkan mungkin saja tidak ada di sangat Indonesia. jarang di Indonesia. Karena itu 5 hal tersebut apa aja, jangan skip video ini. Oke, jadi yang pertama, ketika kamu berada di Malaysia, kamu jangan kaget jika kamu merasa sedang berada di Cina ataupun sedang berada di India. Nah, teman-teman semua, kita harus tahu bahwa negara Malaysia, para penduduknya itu berasal dari 3 etnis besar di dunia. Yang pertama ada etnis Melayu, yang kedua ada etnis Cina, dan yang ketiga ada etnis India. Ketiga etnis ini hidup bersamaan di Malaysia. Oleh karena itu, kamu akan sangat mudah menemukan resto-resto makanan India dan juga resto-resto makanan Cina di sana. Jadi tidak heran ketika berada di sana, kamu juga tentunya akan menemukan banyak sekali orang-orang yang wajahnya itu mirip dengan orang-orang di Cina atau orang-orang di Vietnam. Dan juga kalian jangan heran ketika kalian bertemu dengan orang-orang yang wajahnya itu seperti orang-orang yang ada di negara seperti Bangladesh ataupun India, karena 3 etnis besar ini memang tinggal bersamaan di Malaysia. Yang kedua, kamu akan banyak menemukan kantin jujur ketika berada di Wow, Malaysia. Beberapa waktu yang lalu ketika Rahman mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Malaysia, Rahman mendapatkan juga kesempatan untuk belajar di University Putra Malaysia. Ketika mengunjungi kampus, salah satu kampus terbaik di Malaysia ini, Rahman banyak sekali menemukan kantin-kantin kantin jujur yang jujur. bertebaran di area-area kampus University Putra Malaysia. Di sana kantin-kantin tersebut tidak dijaga oleh siapapun dan hanya dibiarkan begitu saja. Wow. Jadi ketika ada mereka yang ingin membeli, maka mereka cukup meletakkan uang dan mengambil uang kembalian yang telah disediakan di dalam toples yang ada di kantin tersebut. Jadi tidak ada satu orang pun yang menjaga kantin tersebut. Selain itu, kalian juga akan banyak sekali menemukan gerai air minum, gerai yang menjual air minum kemasan yang di sana juga tidak ada penjaganya. Jadi kalian cukup bisa mengambil berapa botol yang ingin kalian beli, dan juga setelah itu kalian cukup memasukkan uang yang ingin kalian beli itu ke dalam kotak yang nantinya akan menjadi tempat untuk membayar barang-barang tersebut. Yang ketiga adalah negara Malaysia merupakan salah satu negara di dunia yang kental akan nilai Islam. Betul banget. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia merupakan negara yang di dalamnya juga terdapat kekuasaan yang dipimpin oleh kesultanan-kesultanan yang ada di sana. Oleh karena itu, tidak heran jika kita melihat masyarakat yang mempunyai karakter dan juga budi pekerti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Jadi ketika kalian di sana, kalian mungkin akan menemukan budaya-budaya yang cukup berbeda ketika kalian berada di Indonesia. Seperti bersalaman antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang sangat-sangat tidak wajar ketika kamu berada di Malaysia. Apalagi ketika kamu adalah seorang muslim yang juga bertemu dengan muslim lainnya. Oleh karena itu penting bagi kalian ketika ingin berkunjung ke Malaysia untuk menjaga sikap-sikap kita ketika bertemu dengan orang-orang di sana, karena mereka cukup
atau benar-benar menjaga nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh orang tua dan juga apa yang ditetapkan di negara mereka. Yang keempat, nilai mata uang yang tinggi. Negara Malaysia, teman-teman, merupakan salah satu negara yang memang letaknya bersebelahan dengan Indonesia dan juga tidak memiliki luas tanah atau luas wilayah sebesar Indonesia. Akan tetapi kita semua harus tahu bahwa negara Malaysia memiliki nilai mata uang yang lebih tinggi dibandingkan mata uang rupiah atau mata uang negara Indonesia. Jadi ketika kita ingin berkunjung ke Malaysia, kita harus mempersiapkan uang yang lebih agar segala kebutuhan kita ketika berada di sana terpenuhi. 1 ringgit Malaysia itu setara dengan 3.500 nilai mata uang rupiah saat ini. Oleh karena itu kalian jangan heran ya ketika berada di Malaysia, jangan sampai kalian merasa 1 ringgit itu sama dengan 1.000 rupiah. Itu tidak benar, karena 1 ringgit sama dengan 3.500 pada mata uang Indonesia. Betul banget. Yang kelima, ketika kamu berada di Malaysia, precious people, kamu jangan heran jika banyak warga Malaysia yang tidak menggunakan sepeda motor, karena di sana kamu akan sangat jarang sekali melihat masyarakat menggunakan sepeda motor. Mereka lebih memilih untuk menggunakan mobil atau kendaraan roda 4, karena Malaysia sendiri, precious people, merupakan salah satu negara di dunia yang memproduksi kendaraan roda 4 sendiri atau mobil sendiri. Walaupun masih banyak juga beberapa produk kendaraan atau produk mobil luar negeri yang tetap diperjualbelikan di negara Malaysia. Oke, precious people, itu dia beberapa hal yang perlu kamu ketahui sebelum kamu pergi ke Malaysia. Pastikan kamu memberitahu juga orang-orang di sekitar kamu yang nantinya akan pergi bersama kamu ke Malaysia. Semoga perjalanan kamu menyenangkan. Buat teman-teman yang dari Malaysia yang menyaksikan video ini, mohon koreksi bila ada kesalahan dalam penyampaian video. Terima kasih, sampai jumpa di video Rahman Uwais selanjutnya. Sampai jumpa. Wow, yang membuat saya kagum, ternyata di Malaysia ini juga ada kedai jujur. Jadi kedainya ini tidak ada penjaganya dan kedai tersebut juga sudah disediakan uang. Jadi untuk pembeli pun juga bisa langsung membeli. Kalaupun uangnya kiranya ada kembaliannya, juga harus mengambil sendiri. Wah, ini benar-benar sangat-sangat terbaik ya. Jadi intinya sama saja kedai tersebut melatih kejujuran orang tersebut ketika membeli barang-barang di kedai tersebut atau di kedai kantin tersebut. Untuk di Indonesia sendiri belum pernah sih saya melihat kedai jujur seperti yang ada di Malaysia. Dan video ini bukan semata-mata untuk saling membandingkan satu sama lain, tapi video ini untuk berbagi informasi. Jadi harap-harap sahabatku semua jangan salah paham, jangan sikit-sikit langsung mengecam. Biasanya kan ada juga sebagian orang yang berkomentar, wah kamu ini suka membanding-bandingkan. Bukan sahabatku semua. Jadi apa yang positif di dalam video masnya daripada Indonesia, ketika berada di Malaysia, beliau menceritakan hal-hal yang sangat positif dan itu memang berlaku di Malaysia. Dan di Malaysia sendiri warganya terdiri dari 3 bangsa, yaitu bangsa Cina, bangsa India, bangsa Melayu. Itu memang benar apa yang dikatakan oleh masnya. Kemudian untuk di negara Malaysia ini lebih banyak menggunakan mobil daripada menggunakan motor. Motor itu hanya segelintir saja dan lebih banyak memakai kendaraan mobil. Sebab Malaysia ini merupakan salah satu negara yang memproduksi mobil sendiri. Terus kemudian Islam di Malaysia ini juga begitu sangat kental. Peraturan yang ada di Malaysia bab soal agama Islam ini memang benar-benar ketat. Jadi saya pun juga sangat dibuat kagum. Misal kata ada majelis yang mungkin agak melenceng daripada ajaran Islam, walaupun sedikit saja, itu dipastikan akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Kemudian untuk kantin jujurnya ini yang membuat saya kagum ya. Wow, ini benar-benar suatu pengajaran yang begitu sangat bernilai untuk ngetes kejujuran seseorang ketika membeli di kedai tersebut tanpa ada penjaganya. Kalau di Indonesia nampaknya belum ada ya. Jadi untuk sahabat-sahabatku daripada Indonesia, kalau ada coba tulis di kolom komentar. Tapi kalau
di kampung saya, di kota saya itu belum ada. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi untuk sahabatku semua. Dan kiranya suka dengan channelnya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda. Dan jangan lupa subscribe juga pemilik video originalnya, ada di link deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.